Halo anak-anak semua, kita bertemu lagi untuk belajar TIK di hari ini. Ya, kemarin anak-anak semua sudah mengerjakan tugas PowerPoint setelah anak-anak semua menonton video belajar yang sudah Miss Nita share linknya. Ya, hari ini anak-anak kembali untuk menonton video belajar. Namun sebelumnya Miss Nita mau mengingatkan kembali, kemarin Miss Nita sudah cek untuk hasil yang anak-anak kirim ke Miss Nita melalui IMSIS. Semua hasilnya sudah baik dan juga sudah sesuai. Hanya beberapa yang masih lupa untuk menambahkan transition slide-nya dan juga masih ada yang belum pakai animation-nya. Nggak apa-apa, itu baru latihan pertama untuk kamu membuat presentasi menggunakan PowerPoint dengan tema Pancasila. Ya, melalui video ini Miss Nita kembali ingin men-share untuk PowerPoint-nya anak-anak. Nah, untuk di kelas 3, anak-anak bisa ganti layout-nya itu seperti yang kemarin Miss Nita katakan adalah blank. Nah, setelah itu anak-anak bisa gunakan desain. Ya, untuk background-nya itu bisa pakai desain. Kemudian anak-anak di sini ada variance. Nanti anak-anak tinggal pilih mau warnanya apa. Tuh, dia bisa berubah-ubah. Oke, nah kemudian Miss Nita sudah cek juga anak-anak semua sudah menggunakan desainnya. Terus jangan lupa kalau misalnya untuk memberikan efek pada slide itu namanya transition. Ya, ketika kita klik ini slideshow, dia akan ada efeknya. Ya, kemudian bisa juga untuk mempresentasikan PowerPoint kamu, bisa tekan F5 pada keyboard. Oke, Miss Nita yakin semuanya sudah pada tahu. Dan ini anak-anak masih banyak sekali macam-macamnya. Dan Miss Nita cek banyak yang pakai transitionnya itu adalah origami. Nah, dia seperti origami bentuk burung yang terbang. Ya, semuanya hebat. Dan juga anak-anak, kalau kamu memberikan transition di slide pertama, harus dengan slide berikutnya. Ya, diberikan transition juga. Nah, kalau seperti ini menu home, kemudian new slide, dan kamu pilih yang blank. Nah, untuk menambahkan gambar, insert, kemudian picture, kemudian this device, kemudian kamu tinggal pilih dan cari gambarnya. Ya, dan ini bisa diberikan bingkai. Ya, bisa diberikan bingkai, kemudian bisa diubah ukurannya. Sama seperti pada saat kamu mengerjakan di Microsoft Word. Nah, sekarang perhatikan, nak. Ini kan kamu sudah buat 3 slide terlebih dahulu. Dan jangan lupa, ini kita ada di slide 3, ya. Nah, ini kita bisa pindahkan slide-nya. Kita klik, kemudian kita tarik ke atas. Seperti itu. Ini misalnya mau di slide 2. Nah, seperti ini anak-anak. Kalau di slide 1 udah pasti isinya adalah judul dan juga nama kamu. Ya, sekarang kita lihat buku kembali. Ada di halaman sebentar. Ya, di halaman 17 itu kan menyisipkan gambar, membuat animasi. Nah, kalau animasi pada slide itu transition ya anak-anak ya. Kemudian kalau misalnya pakai yang animation, sebentar, pakai yang animation. Miss Nita kok animationnya warnanya abu-abu? Ya, karena kamu belum tentukan yang mana yang akan diberikan animationsnya. Ya, jadi animations ini bisa kamu berikan di gambar atau di tulisan. Nah, diklik gambarnya baru animationsnya ini aktif. Dia bisa dipilih. Tuh, seperti itu anak-anak. Tapi kalau kamu tidak klik di gambar atau di tulisannya, dia tidak aktif. Seperti ini.
Ya, jadi kalau yang masih bingung, Miss Nita kok animationnya aku lupa deh, kok punyaku nggak bisa muncul ya? Ya, karena itu belum diklik, belum ditentukan, belum diblok juga tulisannya ketika akan diberikan animationnya. Nah, kemudian anak-anak, untuk memberikan background-nya gambar, klik kanan bisa, terus klik format background. Nah, ini picture or texture fill, kemudian kamu bisa insert, baru pilih from a file. Ya, walaupun bisa juga anak-anak search di Google. Ya, nah ini contohnya. Miss Nita punya koleksi gambarnya banyak. Nah, anak-anak harus bisa mengkreasikan untuk background dan slide yang akan kamu pakai atau animasi-animasi yang akan kamu gunakan. Misalnya kalau kamu sudah pakai background-nya yang seperti ini, ya, nah bisa ditambahkan. Nah, terus kamu bisa atur anak-anak. Bisa diatur supaya gambarnya ini, gambar yang kamu pilih dan juga gambar pada background itu tidak bertabrakan. Jadi kamu harus bisa mengkreasikannya. Ya, nah kemudian anak-anak, kalau misalnya kamu mau pakai background-nya berbeda-beda, kamu tidak usah klik apply to all. Langsung aja pilih, kemudian sudah. Tapi kalau mau buat background-nya, slide-nya itu background-nya semua sama, kamu pilih yang apply to all. Nah, dia mau kamu sampai slide berapapun, dia otomatis berubah. Itu. Ya, anak-anak ya. Kemudian temanya ini banyak sekali. Temanya banyak sekali. Nah, kalau misalnya mau dirubah, nah dia kerubah semuanya. Kemudian kamu pilih ulang. Insert, ini Miss Nita praktikkan sekali lagi, from a file. Nah, nanti kamu cari gambar yang sesuai atau yang ada saja pada laptop atau komputer kamu. Ya, ini bisa diatur anak-anak. Ini ada yang namanya transparansi. Nah, ini bisa dibuat seperti transparan. Tuh, ya warnanya transparan. Nah, ini ada persennya. Bisa diklik seperti ini atau bisa langsung di sini anak-anak. Ya. Kemudian ini kamu bisa atur. Misalnya ini bunganya ini mau lebih ke bawah lagi. Nah, ini bisa bottomnya kamu klik yang bawah, panah ke bawah, berarti dikurangi. Kalau panah ke atas, berarti dia seperti ini. Nah, anak-anak nanti misalnya kan, misalnya kamu pilih gambarnya itu, backgroundnya itu yang seperti ini nih anak-anak. Nih, ya. Kemudian kamu taruh gambarnya di sini. Nah, dia kan ketutupan tuh, jadinya jelek. Ini sebenarnya sih kreasi kamu masing-masing aja. Ya, kreasi kamu masing-masing. Nah, misalnya mau rubah background-nya. Jadi ada baiknya, misalnya, aku mau buat ininya agak ke bawah deh. Boleh. Seperti ini. Misalnya aku mau taruh gambarnya di sini. Ya, ini kamu letakkan yang baik, maksudnya itu posisinya itu tepat ya anak-anak ya, supaya hasilnya nanti bisa bagus. Terlebih khusus seperti yang ada di bukumu itu. Di bukumu halaman 19 itu ada teks dan juga ada gambar. Jadi kamu harus sesuaikan teks dan gambarnya. Jangan sampai misalnya kamu punya gambar, kemudian ada teksnya juga. Terus teksnya ketutupan. Teksnya ketutupan. Nah, itu kamu harus bisa atur. Ya, misalnya seperti ini. Atau enggak gambarnya yang ketutupan sama teks, sama shape teksnya itu. Ya, itu kamu harus perhatikan. Dan juga pemilihan warna saat mengetik. Misalnya kamu pakai, misalnya ini ya Pancasila. Contohnya Pancasila. Nah, setelah itu kamu buat seperti ini.
Nah, setelah itu pilih misalnya tulisannya warna kuning, fontnya itu diganti. Setelah itu kamu bold. Nah, kamu mau buat ini fill-nya no fill, kemudian outline-nya no outline. Nah, kamu letakkannya di sini, di warna yang sama. Jadinya kan tidak terlihat, ya. Terus kemudian samar-samar warna kuning dan juga warna krem. Jadi anak-anak kalau membuat presentasi harus warnanya yang sesuai agar saat dipresentasikan itu menarik dan mudah untuk dibaca. Miss Nita ingatkan nih, dari kamu kelas 3, pemilihan warnanya harus diperhatikan. Kalau background-nya warna biru, tentunya tulisannya jangan warna biru lagi, nanti tidak terlihat. Ya, kalau misalnya background-nya biru muda, tulisannya biru tua, nggak apa-apa. Jadi kamu di Microsoft PowerPoint ini juga belajar untuk bermain warna. Ya, jadi warnanya yang sesuai apa nih? Jadi tidak hanya mengetik aja, terus kemudian sudah selesai ketik sudah tidak. Tapi kamu harus tahu bagaimana cara mengatur gambar, kemudian bagaimana juga cara untuk memilih warna. Contohnya seperti ini. Nah, kan kalau seperti ini gambarnya besar tidak terlihat tulisannya. Jadi kamu harus atur. Nih, dikecilkan. Seperti ini. Ini anak-anak. Ya. Terus kemudian jangan sampai gambarnya nutupin. Nanti kalau udah muncul lagi ini udah anak-anak tidak edit lagi. Tidak. Tapi ini kamu harus pandai dan kreatif. Ya. Kemudian setelah itu gambarnya anak-anak tidak perlu terlalu banyak di dalam satu slide. Ya, satu slide itu gambarnya tidak perlu terlalu banyak. Terus kalau misalnya ada teks juga, teksnya tidak perlu yang terlalu banyak juga. Sama seperti contoh di buku. Nah, itu teksnya tidak terlalu panjang. Memang tidak terlihat ya di slide nomor 2 yang ada di halaman 18. Ya, nah maksud Miss Nita seperti ini. Ini memang cetakan bukunya hitam putih. Nah, seperti ini misalnya dasarnya itu hitam. Terus tulisannya hitam. Walaupun warnanya ada yang lebih tua dan lebih muda, tapi kalau dilihat itu kurang menarik dan kurang terlihat. Seperti itu. Ya, anak-anak. Nah, kemudian seperti yang di slide ketiga, ada gambar, ada teks. Teksnya itu tidak terlalu panjang, terus gambarnya juga diposisikan dengan baik. Dan slide yang keempat, tulisannya itu teksnya tidak terlalu panjang. Oke, kemudian yang ada di halaman selanjutnya 20, nah itu gambarnya kecuali yang ada di slide keempat di halaman 21. Itu banyak gambarnya, tapi disesuaikan ukuran gambar dan juga teksnya atau tulisannya. Dan juga shape yang akan digunakan. Yang di slide 4 halaman 21 jenis-jenis energi. Dan kemudian anak-anak diusahakan untuk pemilihan background-nya juga warnanya yang tidak sulit saat kamu mengetik teks. Ya, jadi supaya teksnya juga tetap terlihat. Oke, anak-anak. Jadi untuk Microsoft PowerPoint, anak-anak harus berkreasi untuk pemakaian warna, kemudian meletakkan gambar, kemudian mengetik teks tidak perlu terlalu panjang. Oke anak-anak, semangat terus untuk belajar. Video Miss Nita cukup sampai di sini dahulu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali.